Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini ya, saya Rijali Rahman di channel Kitab Terjemah akan membacakan lagi, yaitu kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Tapi perlu kita ingatkan ya, bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, kalian bisa subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kisah-kisah Islami yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka-mereka sebagai inspirasi kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, agar kita mendapatkan syafaat ya, karena kita mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Kalian juga bisa komen, kasih request apa, kisah apa, dan akan saya bacakan. Dan juga teman-teman ya, karena ini hanya sebatas ilmu saya saja, karena saya ingin berbagi, dan juga kita hanya membaca kitab-kitab yang terjemah ya. Jadi ini kitab-kitab ini yang khusus terjemah supaya kita bisa memahaminya dan juga sebagai pelajaran dalam hidup kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab, yaitu tentang semangat anak-anak ya. Kemarin sudah kita bahas, kita bacakan juga, dan ini kita sudah memasuki kisah ke-12, yaitu kisah Jabir radhiyallahu an menyertai perang Hamraul Asad. Usai perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah Thayyibah ya, Madinah Thayyibah. Perjalanan dan perang itu sangat melelahkan mereka. Namun setibanya di Madinah, mereka mendengar bahwa Abu Sufyan dan kaumnya sedang berunding di Hamraul Asad. Mereka berkata, kaum muslimin sedang dalam keadaan kacau, sehingga keadaan itu merupakan kesempatan berharga. Entah kesempatan seperti itu akan ada lagi atau tidak, sehingga kita harus membunuh Muhammad. Nauzubillah min dzalik ya. Rasulullah SAW segera mengumumkan bahwa hanya para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut berperang di Uhud yang boleh pergi berperang kembali. Ya, ini kata-kata Rasulullah. Lalu Jabir radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut dalam perang Uhud, tetapi ayahku tidak mengizinkannya. Sebab tidak ada laki-laki yang tinggal di rumah." Ayahku berkata, "Di antara kita berdua harus ada yang tinggal di rumah. Karena ayahku sangat ingin berperang, maka aku dilarang olehnya. Namun ternyata ia mati syahid dalam perang tersebut." Ya. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan Jabir radhiyallahu an ikut serta sebagai ganti ayahnya. Selain Jabir radhiyallahu an, tidak ada yang mengikuti perang Hamraul Asad kecuali para pengikut Uhud sebelumnya. Ya, ini kisah terdapat dalam kitab Khamis juga ya. Faidah, semangat Jabir radhiyallahu an dalam jihad fi sabilillah patut ditiru teman-teman. Padahal ayahnya baru saja syahid, utang peninggalan ayahnya pun banyak, terutama kepada orang Yahudi yang keras. Ditambah lagi ia harus memikirkan kehidupan 7 saudara wanitanya yang telah ditinggal syahid oleh ayahnya di Uhud. Ya, jadi ayahnya Jabir ini syahid di Uhud, ketika perang di Uhud juga ya. Karena mereka jugalah ayahnya tidak mengizinkannya ikut dalam perang Uhud, tetapi semangat jihadnya mengalahkan semuanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita ini dapat kita amalkan dan menjadi inspirasi kita, dan kita bisa berbagi kepada teman-teman kita. Ya, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kira tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.